Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Dwi Arya Saputra, Orang Ulu. Hari ini kita akan belajar penggunaan rumus hukum kolom pada 3 kondisi. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, subscribe-nya, kemudian like-nya, komennya, dan juga share-nya ya. Baiklah, kita langsung saja ke rumus penggunaan hukum kolom pada 3 kondisi. Kondisi pertama, penggunaan hukum kolom apabila hanya muatan listriknya saja yang berbeda. Ini adalah rumus hukum kolom apabila hanya muatan listriknya saja yang berbeda. F2 per F1 sama dengan Q1 dikali Q2 pada kondisi kedua dibagi Q1 dikali Q2 pada kondisi pertama, di mana F2 adalah gaya kolom pada kondisi kedua dan F1 adalah gaya kolom pada kondisi yang pertama. Nah, kondisi kedua, penggunaan rumus hukum kolom apabila hanya jarak antar kedua muatan listriknya saja yang berbeda. Ini dia rumus hukum kolom apabila hanya jaraknya yang berbeda. F2 itu adalah gaya kolom pada kondisi kedua, F1 adalah gaya kolom pada kondisi pertama, R1 adalah jarak pada kondisi pertama, dan R2 adalah jarak pada kondisi kedua. Dan yang terakhir, penggunaan rumus hukum kolom apabila muatan listrik dan juga jarak antar kedua muatan listriknya yang berbeda. Ini adalah rumus hukum kolom jika muatan listrik dan jaraknya yang berbeda. F2 per F1 sama dengan Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Ini adalah kondisi yang kedua, per Q1 kali Q2 per R1 pangkat 2, dan ini adalah kondisi yang pertama, di mana F2 adalah gaya kolom pada kondisi kedua dan F1 adalah gaya kolom pada kondisi pertama. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan di soal. Ini adalah pembahasan hukum kolom jika jaraknya yang berbeda. Oke, seperti biasa, kita harus tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya ya. Untuk yang diketahui dari soal, dua muatan listrik terpisah sejauh 2 meter, maka itu adalah R1 sama dengan 2 meter. Menghasilkan gaya kolom sebesar 9 Newton itu adalah F atau gaya kolom pada kondisi pertama sebesar 9 Newton. Jika jarak kedua muatan listrik menjadi 3 meter, maka itu adalah jarak pada kondisi kedua yang menjadi 3 meter. Maka gaya kolomnya adalah, yang ditanyakan adalah gaya kolomnya pada kondisi kedua. Maka yang ditanya adalah F2 pada kondisi kedua. Oke, kita langsung saja ke rumus yang digunakan. Tadi kita tahu kalau misalnya jaraknya berbeda, maka kita menggunakan rumus apa tadi? F2 per F1 sama dengan R1 per R2. Jangan lupa semuanya dikuadratkan, ya kan? Kemudian kita tinggal memasukkan saja angka-angka atau nilai-nilai yang telah diketahui. Karena di sini yang dicari F2, maka F2 per
F1-nya ternyata sudah ada nilainya adalah 9 Newton. Kemudian R1-nya di situ adalah 2 meter dan R2-nya adalah 3 meter. Jangan lupa dikuadratkan ya. Oke. Kemudian F2 per 9 Newton sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 dikuadratkan sama dengan 4. 3 dikuadratkan atau 3 pangkat 3 sama dengan 9. Nah, ini M-nya kita hilangkan atau kita bagi ya. Setelah dari itu, apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan kali silang. Oke, kita kali silang. Maka F2 dikali 9 sama dengan, ini kita kali silangkan juga, 4 dikali 9N. Karena yang dicari F2, maka F2 sama dengan 4 dikali 9N per 9. Oke. Kemudian ada yang bisa dibagi atau kita sederhanakan angkanya. Angka 9 dan 9. 9 bagi 9 1. Sehingga 4 dikali 1 sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Oke. Nah, inilah dia jawaban dari penggunaan rumus hukum Coulomb pada jarak yang berbeda. Ini adalah contoh soal penggunaan rumus hukum Coulomb apabila hanya muatan listriknya saja yang berbeda. Oke, di soal kita harus tulis terlebih dahulu apa-apa yang diketahui ya. Nah, di soal ini ada dua kondisi. Untuk kondisi pertama atau K1. Nah, di sini kita bisa lihat dua muatan listrik Q1 sama dengan Q. Ini adalah kondisi pertama. Q1 sama dengan Q. Kemudian Q2 sama dengan 2Q menghasilkan gaya Coulomb. Nah, ini adalah gaya Coulomb F pada kondisi pertama atau F1 sama dengan F. Nah, pada kondisi kedua, keduanya, jika dua muatan listrik berubah menjadi Q1 sama dengan 2Q, maka ini tadi kondisi pertama Q1 sama dengan Q berubah menjadi Q1 sama dengan 2Q pada kondisi kedua. Kemudian Q2-nya yang sebelumnya 2Q di soal berubah menjadi 4Q. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah gaya Coulomb-nya. Gaya Coulomb pada kondisi yang kedua. Nah, berapa itu? Kemudian kita akan menggunakan rumus muatan listrik yang berbeda. Masih ingat rumusnya kalau misalnya muatan listrik yang berbeda? Oke, selanjutnya kita masukkan rumusnya ya. F2 per F1 sama dengan Q1 dikali Q2. Ini pada kondisi yang ke berapa? Kondisi yang keberapa? Kondisi yang kedua. Per Q1 kali Q2 pada kondisi yang pertama. Oke. F2 yang dicari, maka tetap F2. F1-nya adalah F. Q1 pada kondisi kedua, 2Q.
Q2 pada kondisi kedua 4Q per Q1 pada kondisi yang pertama Q2 pada kondisi yang pertama 2Q. Oke. Kemudian Q-nya kita hilangkan, bagi. Kemudian 2 dengan 2 kita bisa sederhanakan. 1. Sehingga 1 dikali 4 per nih 1. Ya kan? Ini kan 1 nih. Nih 1 kali 1. Oke. Sehingga F2 per F sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita kali silangkan. F2 dikali 1. Tulis F2 kali 1 sama dengan ini, kita silangkan. Kali silang F kali 4. Kali 4. F2 sama dengan F dikali 4 dibagi, ini kalau kali pindah ke sebelah menjadi bagi ya. Kalau sini kali 1, di sini menjadi bagi 1. F2 sama dengan F kali 4 sama dengan 4F per 1. 4F bagi 1 sama dengan 4F. Maka F2-nya bernilai 4F. Inilah dia nilainya atau jawabannya ya. Ini adalah contoh soal di mana muatan listrik dan jarak antara kedua muatannya sama-sama berbeda ya. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ingat, kalau soal seperti ini pasti ada dua kondisi. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, kondisi pertamanya Q1-nya kita bisa lihat di soal. Dua muatan listrik yaitu Q1 sama dengan Q. Ini adalah kondisi pertama. Kemudian Q2-nya 3Q. Terpisah sejauh R, itu adalah R-nya atau jaraknya pada kondisi pertama sama dengan R. Menghasilkan gaya kolom sebesar F, itu adalah F-nya. F1 atau pada kondisi pertama sebesar F. Nah, kemudian pada kondisi kedua Q1-nya berubah menjadi, di soalnya sudah ada, Q1-nya berubah menjadi 2Q. Kemudian Q2-nya, ya ini 2 ya. Q2-nya itu menjadi 4Q. Kemudian jaraknya serta terpisah pada jarak sejauh 2R. Nah, itu adalah R atau jaraknya, jarak pada kondisi kedua sebesar 2R. Maka gaya kolomnya adalah, nah yang ditanya itu adalah gaya kolomnya. Nah, maka yang ditanya adalah gaya kolom atau F pada kondisi kedua. Nih. Oke. Selanjutnya kita langsung ke rumus yang kita gunakan. Maka rumus yang kita gunakan tadi, apa rumus yang harus kita gunakan? Rumusnya adalah F2 per F1 sama dengan Q1 dikali Q2 per R. R berapa ini? R2 pangkat 2 per Q1 kali Q2 per R1 pangkat 2. Jangan lupa ya, kita kasih kurung biar kita tidak salah dalam mengerjakan. Oke. Kemudian di soal ini yang ditanya adalah F2, maka F2 per F1. F1 nya berapa nilainya? F. Oke. Per Q1, Q2, R2. Ini pada kondisi yang kedua ya. Nah, ini pada kondisi yang pertama.
Q1 pada kondisi yang kedua. Berapa? 2Q. 2Q. Q2 pada kondisi yang kedua. 4Q. Per R2. Jaraknya 2R. Jangan lupa kuadrat ya. Per Q1 pada kondisi pertama. Di sini 3Q. Bukan 3Q, adalah Q. Kemudian Q2 pada kondisi pertama. Itu dia, 3Q. Per R-nya pada kondisi pertama. Ini R. Jangan lupa kuadrat. Oke. Kemudian F2 per F sama dengan, nah ini Q yang ini dibagi dengan Q yang di sini. Q yang ini dibagi dengan Q yang di sini. Sudah, maka di atasnya tersisa 2 dikali 4 per, jangan lupa, 2R pangkat 2. Artinya 2R dikali 2R sama dengan 4R kuadrat. Per, ini ya, Q bagi Q. Artinya 1. Ini juga 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Maka sini 1 dikali 3 per R pangkat 2 itu adalah R pangkat 2. Sudah, kemudian R-nya kita hilangkan lagi. R kuadrat bagi dengan R kuadrat itu 1. 4 kali 1 sama dengan 1. Sehingga 2 kali 4 per 4 per 1 kali 3 per 1. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan ya. 2 kali 4 per 4 kita bisa hilangkan. Atau kita bisa bagi 4 bagi 4 sama dengan 1 ya. Nah, jadi sehingga 2 kali 1 per 1 ya kan. Kemudian 1 kali 3 per 1. Oke. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2 per 1. 1 kali 3 sama dengan 3 per 1. Oke. Selanjutnya F2 per F sama dengan, nah, 2 per 1 dikali, ini kita balik. Kalau ini 3 per 1, kita balik menjadi 1 per 3. Dibalik ya. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga F2 per F sama dengan 2 per 3. Kemudian kita kali silangkan. F2 dikali 3. F2 dikali 3 sama dengan, sini, F dikali 2. F dikali 2. Oke. F2 sama dengan F dikali 2 per, ini kan kali 3. Kalau pindah ke sebelah menjadi bagi 3. Sehingga F2 sama dengan F2 sama dengan F dikali 2. Berarti 2F per 3. Nah, inilah dia jawabannya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.